Supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Hari ini dapur saya kedatangan tamu istimewa. Ada Bu Nina, ada Mbak Dian Iyang. Jadi ini terutama saya mau nyapa sahabat dapur Paris dulu ya Bu Nina ya. Jadi kegiatan saya selain vlog, saya juga ikut komunitas kuliner yang luar biasa. Tidak hanya luar biasa jumlah membernya, tapi juga luar biasa aktivitas di dalamnya. Fitnya setiap hari gerak sangat cepat sekali. Ilmunya yang diberikan juga sangat luar biasa. Karena saya ada di Solo, jadi saya tergabungnya di Langsung Enak Bengawan Solo. Karena Langsung Enak itu punya banyak 50 ya. Grup WA. Punya 50 grup WA berdasarkan region di daerahnya. Nah, yang baju hijau ini Mbak Dian Iyang itu carinya Langsung Enak Bengawan Solo. Kedatangan Bu Nina ke Solo kali ini tidak hanya memasak di dapur saya, tapi nanti ada informasi yang akan kita bagi ke semua member Langsung Enak, ke semua yang nonton siaran langsung ini. Tapi sebelum kita berbagi informasi, kali ini kita mau bikin, karena mau menjelang puasa, jadi kita mau bikin salah satu alternatif buat takjil berbuka. Kalau buka kan hidangannya manis. Jadi kita kali ini mau bikin apa Bu Nina? Sebenarnya idenya adalah membuat satu kuah saus yang nanti bisa digunakan untuk beberapa jenis masakan. Nah, jajanan gitu ya. Nah, jajanan yang akan kita bikin adalah carang gesing, terus kemudian ada pes kopior, dan kemudian puding roti. Jadi, dan itu menggunakan kuah yang sama persis, nyaris sama persis. Dengan satu resep kita bisa membuat 3 jenis varian jajanan ya. Iya. Tapi karena ini termasuk makanan tradisional ya Bu. Ya. Jadi mungkin ada ya nama lain di daerah masing-masing ya. Kalau di Solo kan memang ada yang namanya pes kopior, ada pes roti. Kalau yang pakai roti namanya pes roti. Jadi mungkin ini nanti sama tapi namanya bisa lain karena member Langsung Enak kan dari seluruh Nusantara juga. Oke, ya. Ini bahan-bahan yang kita pakai apa aja nih Bu? Jadi kita siapkan kuahnya dulu gitu ya. Ini nanti dikukus. Jadi prinsipnya kalau carang gesing sama pes kopior itu nanti ditum, jadi dibuntel dengan daun gitu, terus kemudian dikukus, baru disajikan. Nah, kita siapkan bahannya adalah kalau untuk carang gesing jelas nanti kita membutuhkan pisang kepok kuning ini ya. Ya, pisang kepok kuning. Dipilih yang benar-benar matang gitu ya, supaya nanti rasanya enak. Terus kemudian kalau untuk pes kopior itu kita membutuhkan yang namanya roti tawar yang sudah kita potong-potong, dadu, berikut kelapa muda. Nah, kelapa muda usahakanlah pilih yang masih bisa dikerok dengan sendok. Yang mudah dikerok dengan sendok. Mungkin di beberapa daerah namanya kopior ya, kelapa kopior lain. Sebenarnya beda ya antara kopior dengan kelapa muda itu sebenarnya beda karena kalau kopior itu kan kelapa yang rusak. Belum tapi enak gitu, beda. Cuma memang namanya saja menjadi pes kopior karena kelapa mudanya itu. Gitu. Tadi untuk pisang kan pakai ini pisang kepok ya Bu. Pisang kepok ya. Betul. Bisa diganti pisang yang lain Bu alternatifnya? Pisang raja gitu misalnya. Kalau pisang raja sebenarnya boleh, tapi harus yang benar-benar matang. Jadi nanti ketika disantap itu nggak ada rasa kelat. Agak lengket-lengket sepet gitu ya. Gitu. Nah, terus untuk nanti puding roti kita membutuhkan roti tawar dan taburan bisa kismis, bisa cranberry dan sebagainya. Nah, kemudian untuk kuahnya ini yang penting. Kuah adalah terdiri dari sekalian saja ya Mbak ya. Ya langsung aja. Santan. Langsung diproses? Karena kita santannya menggunakan santan instan, jadi kita menyediakan tambahan air putih. Nah, mau perbandingannya misalnya santannya mau kental ya perbandingan 1:1. Tapi kalau mau agak encer berarti santan 1 bagian, airnya 2 bagian. 1:1. Kalau mau kental 1:1, kalau mau agak encer 1:2. Betul. Oke. Kalau aku sih lebih suka yang encer ya. Seger gitu. Iya betul ya. Kuahnya lebih banyak juga ya. Ini kita langsung ya Bu ya. Langsung aja ya. Sambil langsung dimasukkan. Ini kebutuhan lainnya adalah gula pasir. Semua ya? Betul. Gula pasir,
kemudian Vanili ya, garam. ini garam dan juga vanili. Nah, nanti kita menggunakan telur yang dikocok dulu, dikocok lepas baru dicampurkan. Ini pakai garam, ini kan hidangan manis nih Bu. Heeh. Tapi kita tetap pakai garam tuh Oh, gimana Bu? harus, wajib. Gini. Ketika kita menggunakan santan untuk masakan-masakan kita, semua tetap garamnya harus cukup. Jangan Iya. takut-takut. Meskipun untuk makanan yang manis. Manis, Misalnya iya. untuk ini nanti ya, ini kan makanan manis. Manis, betul. Tapi tetap rasa asinnya harus Harus keluar. ada keluar. Dapet ya. Oke. Apalagi untuk bikin es dawet. Oh Es ya, dawet betul. itu Heeh. gitu kalau asinnya nggak keluar, Nggak itu gurih. rasanya bukan soal nggak gurih, Nggak mantep ya. nggak rasanya Oke. nggak kemana-mana. Itu makanya garam selalu dibutuhkan ketika kita menggunakan santan, meskipun pada jajanan atau minuman yang manis. Bisa dicatat nggih Ya. semuanya. Oke, ini santannya Ini sudah kita air. masukkan. Airnya ini Ya. tadi saat perbandingannya 1:2 1:2, kalau ini tadi. betul. Masukkan semua airnya. Ya, terus kemudian telur bisa langsung nanti dikocok di sini saja nggak apa-apa. Mau di sini Ini aja? aku masukkan garamnya. Kemudian itu nanti, nanti ada tambahan gelatin untuk iya, puding gelatin. roti, gitu kan? Nah ini sementara kita masukkan vanila. Vanilanya aku lebih suka vanila krim ya, karena rasanya lebih enak. Gitu. Kalau mungkin bahasa umumnya vanila susu ya Bu Vanila ya. susu gitu. Lebih Karena nanti familiar. kalau misalnya kita pakai vanila yang Ada yang biasa, cair, ada yang kadang-kadang pasta juga. pahit. Yang biasa digunakan yang Oh. biasa itu tuh nanti malah pahit gitu loh. Seringkali Iya ya, begitu. cuma dapat wangi tapi ada tes pahit sedikit. Bener, ini Tabrakan antara pandan dengan sama vanila. Oh, enggak, Nggak enak masalah, banget, gitu. enak Siap, banget. siap. Ini gulanya tadi Ini sekitar- sekitar 7 sendok, tapi kalau misalnya teman-teman membutuhkan lebih manis selera lagi, ya. monggo. Atau menghindari gula bisa dikurangi sedikit Betul, ya. kalau menghindari Kalau gula menghindari. bolehlah diganti dengan sukralosa juga nggak apa-apa loh. Oke, Gitu. ini sudah. Ya, sudah. Coba gulanya kira-kira sudah belum? Lebih baik kita cicip Larutkan dulu ya. sebentar. Iya. Coba cocok nggak? Gulanya boleh tambah sedikit kan? Boleh. Jadi gula antara 7 tadi santan anunya berapa ya Mbak? Santan insannya Santan ya? insannya itu 60-an kali 4. 60 Nah, kali berarti 4, 240. 2 kali lipat, terus kemudian dua kali lipat dari ini santan. tadi gulanya 7 sendok. Oke, tadi baru 5. Oh, baru 5 ya. Tadi baru 5. 7 sendok. Kita tambah lagi nggih. Ya. Tadi sendok makan apa Sendok sendok makan, ini? Oh, nanti sendok makan. dikasih Berarti ini, 3 lagi, 4. 4 ya. Oke, berarti 7 sendok makan. Tapi ya itu tadi, kalau teman-teman kepengen lebih manis boleh Disesuaikan ditambahin, selera. atau kalau kurang-kurangi. Jadi lebih baik dimasukkan sebelum sebelum dimasukkan ke pisang, Pisang. daun pisang. Nah, kalau sudah sebenarnya persiapan kita udah cuma begini doang. Jadi kuahnya Tinggal hanya ini aja. bungkusin. Oh, oke. Tinggal bungkusin. Berarti Yang pokok kuahnya ini hanya ini aja. Yes. Nanti Tinggal bisa isinya apa. mau variasinya Heeh, bagaimana? iya. Oke. Bahkan kadang-kadang ada yang juga memasukkan kolang kaling. Iya, Ya, iya. tapi Kalau di Solo Harus ada. direbus Iya. dulu biasanya ya. Direbus Iya. dulu Direbus kalau dulu untuk hilangin bau Ketirnya. sama Oh apa iya, betul. atau enggak betul. beli kolang-kaling yang udah mateng yang siap. Siap pakai. dimakan. Ya, Oke. iya, oke. Nah, kemudian kita menyiapkan yang namanya daun pisang. Daun pisang ini nih ada untuk bagian luar sama untuk bagian dalam. Ini kalau teman-teman khawatir, aku khawatir Ibu nanti misalnya bocor gitu ya. Nggak apa-apa, gunakan plastik yang tahan panas. Oh. Biasanya warnanya agak Buram ya itu ya? buram, nah itu dibuka terus letakkanlah di antara 2 daun. Jadi tetap Oh. yang kena Jadi makanan yang kena daun. makanan daun, Daun, baunya ya. nanti tetap daun. Keluar. Kadang-kadang teman-teman itu daunnya begini, atasnya plastik. Nah, Begitu, contohnya ini contoh aja nggih. Contoh ini saja. Ini jadi di antara Nah, di sini, Bu. di antara Oh, nggih. iya. Ini Di antara daun. daun pisang baru atasnya pisang Iya. baru kita gunakan. Prinsipnya Oke. begitu ya. Jadi ini kita mau bikin apa dulu nih? Cara gesingnya dulu. Cara Cara gesing gesing dulu yang ya. paling mudah. Berarti Oke. Pisang. pisang. Oke. Minta sendok Mbak untuk Oke. pisangnya. Oh, iya. Oke. Nah ini Pandan. pisangnya dimasukkan banyak sedikitnya tentu saja tergantung lebar daun. Jadi kalau lebarnya daunnya
lebar-lebar, terus kepengennya isinya banyak, ya nggak apa-apa, gitu isi aja. Gitu. Nah ini aku isi sama daunnya sekian doang, kita isi sekian saja, terus kita berikan daun pandan, bisa 2 atau 3 potong. Terus ini lebih baik dibentuk dulu di sebelah sini. Nah tinggal sebelah sini tinggal untuk memasukkan yang namanya kuah. Kuahnya mau banyak mau sedikit itu juga selera. Ini sudah belum, kalau aku lebih suka Agak tambah pisangnya tenggelam. Nah nanti kuahnya terus bisa dilihat. ya kuahnya tenggelam semacam Ini pada prinsipnya ini. kayak kolak juga ya. Iya, iya Iya. kayak. Kolak. Iya, betul. Cuma dia dalam bentuk dibungkus Dibungkus daun. daun, betul. Nah ini dan efek daun itu memberikan rasa yang berbeda, Aroma ya. aroma yang berbeda. Jadi ini kita bungkus semacam ini, lebih baik ini digunting dulu sebentar, dibentuk. Iya, rapi, udah bentuk rapi, baru disemat dengan lidi atau kita stapler semacam ini. Nah, belakang udah jadi satu. Dah, gampang sekali sebenarnya, ya. Jadi lakukan sampai misalnya mau bikin carang gesing ya sampai pisangnya habis gitu. Iya. Ini tadi kita menggunakan berapa pisang ya Mbak? Ya, Tadi 5 4, kalau- 4 ya? 4 gede-gede. 4 Nah, besar-besar karena nanti kuahnya ini memang akan kita gunakan untuk yang yang lainnya. lain-lain juga. Nah, ini mungkin kita bikin satu lagi Iya, kali ya. bikin satu lagi. Bikin satu lagi biar apa namanya? Teman-teman punya gambaran yang lebih tepat. Jadi ini kita masukkan Pisangnya pisangnya lagi. dulu, kira-kira 1 pisang lah ya. Nanti kalau kebanyakan pisangnya kekenyangan, makan yang lain sudah nggak bisa gitu kan. Buat sholat maghrib kekenyangan ya Bu ya, kalau habis buka ya. Gitu, kalau kekenyangan dan biasanya teman-teman tuh kalau puasa ngumpul Iya. gitu tuh semua makanan dikumpulin. Betul. Wah, habis itu bingung sendiri kalau sudah mau ngabisinnya gimana. Ini aku berikan kira-kira sampai pisangnya tenggelam saja. Coba ini lihat. Coba udah belum Dah, ya? cukup Tenggelam. ya. Ini. Seperti ini sudah. Oke. Tinggal kita Rapatkan. latihan membungkus penting supaya nih gini. Tum ini membungkus cara ini tuh adalah membungkus dengan ditum kalau orang Jawa Iya, bilang kalau- ya. Nah itu dia harus bisa berdiri dengan baik, tidak miring. Nih coba perhatiin. Di depan sini. Nah, harusnya. tuh. Ya. Nah tegak nggak miring-miring. Jadi meskipun isinya berkuah, ya Ya, tetap tumpah ya. nggak tumpah. Ya itu yang carang gesing. Ya. Simpel kan? Ya. Moga-moga tidak ada kebingungan di antara teman-teman. Sekarang kita menyiapkan yang namanya peskopior. Peskopior isinya adalah roti. Beri aja roti secukupnya, sama Kelapa muda. Yang sudah dikerok ya. Ya, sudah dikerok. Ingat kalau memasukkan roti jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena dia nanti menyerap Menyerap air. kuah, iya. Menyerap kuahnya ini sehingga kita khawatirkan malah terjadi apa Jembek. ya? Bukan Kayak jembek, bubur malah ya? justru enggak padat gitu. Oh, malah padat. Oh, iya, iya, Padahal iya. kan kita kepengennya ada kuah banyak sama. Ini juga, ini ya, ini hanya rotinya hanya sekian, Ya. kelapa mudanya mau ditambahin boleh, gitu. Rotinya hanya kira-kira berapa sih? 1, 2, 10 potong kecil-kecil. Nah, terus ini kita bungkus lagi. Oke. Terus kuahnya sama kayak tadi, harus tenggelam dan bahkan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena nanti sebagian terserap oleh roti. Jadi kalau tadi dia 4 sendok yang ada di sini. Dikit lagi ini kayaknya, Bu. Oh, ini kayaknya malah kurang. Wah, kalau misalnya tadi air putih yang dimasukkan di sama santan, pakai Air kelapanya bisa nggak? Oh, bisa. Enak banget, enak banget. Tapi gulanya harus dikurangi nggak Bu? Kan air degan ada rasa-rasa manis. Lebih lagi itu berpulang kepada Selera ya. Jadi kalau memang teman-teman tidak kepengen terlalu manis, ya cukup sedikit saja tambahan gulanya.
Roti kan sekarang ada macam-macam rasanya ini Bu. Ada rasa pandan. Nah, ya. itu bisa dipakai ya. Kayaknya kan pandan ketemu santan tuh Enak, Enak betul, gitu loh, kan? enak. Ini kita tandain kali ya, yang Oh, iya, iya. kopior yang mana, Bu? pasaman pandan. Sekedar untuk anu saja. tanda aja. Tanda aja, Bapak. Di sini. Sekedar tanda saja bahwa ini base kopior, nanti jadi kalau kita mau membuka itu Ketahuan nggak yang bingung. mana. Betul. Loh, Mbak Dian kalau di rumah Mbak Turi juga gitu, misalnya puasa biasanya bikin apa? Kalau kayak gini beli biasanya. Jadi ini saya juga sekalian belajar sama Bu Nina Abis ini. ini kita bikin Iya, abis ini bisa bikin sendiri. Jadi kalau menurut saya, mungkin karena saya ya, bikin masakan tradisional itu, jajanan tradisional itu jauh lebih sulit, Ribet, daripada makanan yang umum lain yang ya, biasa yang gitu loh. biasa, betul. Jangan lupa loh ya, selalu memasukkan yang namanya daun pandan. Pandan. Itu tenang, itu rasanya daun pandan dengan vanila nggak Nggak tabrakan. tabrakan ya. Justru malah saling menguatkan. Untuk masakan ini loh ya, gitu. Jangan nanti kalian bikin cake dikasih pandan juga, dikasih vanili juga, entar dulu gitu. Nah, jadi ini tinggal dimasukkan kuah lagi. Nah, kita punya sudah berapa? Sudah 2 ya? Sudah 2. 2. Ini jadi segini ya, harus tenggelam. Terus kemudian kita tum. Ini butuh latihan. Iya, Ketum ini betul. butuh latihan. Tidak semuanya bisa langsung jadi. Dan selalu diingat saja, latihan itu membuat semuanya lebih sempurna. Iya. Jangan pernah kok pertama kok nggak bisa, ya nggak apa-apa, wong namanya baru pertama ya kan. Tapi ketika sudah bisa, kita mau membungkus apa saja dengan tum ini bisa. Bikin botok ya pakai tum, Ya, bikin betul garam ya. asam pakai tum gitu kan. Nah, udah ini sudah ada 2. Pada dasarnya ini tinggal dikukus kira-kira 30 menit. Nanti ketahuan kok baunya, Harumnya. ketahuan. Oh, Harumnya akan beda. Oh. Benar, betul kan, ketika dimasukkan pertama pasti Pasti baunya nggak baunya, keluar. oh iya, iya, betul. Tapi nanti ketika dia sudah mateng, aromanya itu keluar menguap-nguap itu. Berarti kayak cake juga ya? Kalau cake mau mateng kan bikin mateng. Untung bikinnya ini sebelum Ah. puasa. Kalau pas puasa aku langsung bunuh diri. Lebay deh. Oke, tinggal yang terakhir ya, yang terakhir. Sisa kuah itu kita berikan tambahan gelatin. gelatin. Gelatin sudah banyak kok yang apa Halal namanya, banyak, halal ya. banyak. Jadi ini kita masukkan. Kurang lebih tadi Tadi 1 sendok teh ya. Oh, nggak perlu banyak-banyak juga. Oke. Terus sambil kita menata di pirek, atau kalau teman-teman kepengen bikin yang pakai aluminium satuan Ya. gitu, itu satuan bisa. Tapi ini kita akan bikin dengan pirek ini. Kita tata begini. Kalau punya nangka boleh loh ya dimasukkan. Oh iya ya. Nangka atau nanas? Nangka, Lebih nangka. seger dong. Betul, cuma kalau santan itu asiknya sama nangka, Mbak. Gitu ya. Kayak sama nanas misalnya, kalau apel, apel. apel itu pakai nanas asik, seru banget gitu. Cuma kalau untuk yang santan, nanas menurutku agak kurang pas ya. Cuma berpulang loh ya. selera. Saya tak nyalakan ovennya dulu ya. Sambil gitu. Jadi ini roti secukupnya, terus kita berikan topping di sini ada cranberry ya. Terus kemudian kita tuang. Tadi sudah dia tetap, betul. Teman-teman juga boleh, misalnya tidak ada bu, aku rantai gelatin, ya udah telurnya ditambahin. Oh iya, Nah. kayaknya Bisa? Agar-agar sebenarnya sedikit boleh ya, sama hampir mirip dan itu penggunanya sedikit saja kok. Iya. Supaya apa, enggak nanti jadi agar-agar gitu oh iya. loh. Jadi dia cuma ngentelin aja ya. Kentalin saja sedikit. Ini kalau ditambah kelapanya juga boleh. Boleh banget. Kan ada puding roti yang juga ada keju, berarti juga Boleh. Bisa ini ya. nanti habis ini Toppingnya atasnya dikarutin keju ya. Boleh. Ya. Ini kita minimalis saja. Iya, kan? betul. Ya, supaya teman-teman, "Oh, aku nggak punya apa-apa, Iya, nyari roti tawar sama kismis, udah habis itu terus kemudian santan sama telur selesai gitu kan. Cuma santan, telur, garam, gula, Sama vanili. Iya, Ya. cuma Nah, kalau yang ini tidak diperlukan Kukus. ini apa namanya, pandan. oh. Ini tidak perlu pandan, cukup ini saja.
Nah, diingat kuah harus akan lebih banyak sedikit. Kenapa? Karena nanti dia pasti terserap oleh si roti. Nah ini roti juga usahakan basah dari awal. Ini nanti tinggal, oh oke, mau dikasih topping apa lagi ya? Keju kek atau tadi apa? Misalnya mau dikasih parutan, kok parutan atau potongan apel misalnya. Oh iya iya. Taruh di atasnya sini gitu ya. Ya Enak juga ya. Gitu. Oh, Jadi iya. ini sebenarnya ini sudah jadi, tinggal dipanggang. Perkiraan Pakai suhunya nggak rewel ya Bu ya? suhunya kalau kayak nggak gini? rewel, sebenarnya mudah sih, tapi mungkin sekitar antara 175 180. betul. Ya, ini Oh, sebentar. lama Mbak, cukup. Kalau kau terlalu pendek, memang dia mungkin sudah matang, tapi hati-hati, ini semua kan pakai telur. Iya. Oh, Bau amisnya nggak hilang. akan keluar. Terus gini, kalau ini kan sebetulnya ya nggak sama-sama banget tapi mirip-mirip sama klaper tart ya. Betul. Ya, klaper tart itu kan ada yang pakai apa water bath itu teknik masaknya. Kalau ini nggak perlu ya? Nggak perlu. Masak nggak aja perlu. biasa aja ya. Bisa aja. Sebenarnya akan menggunakan oven Mary itu sebenarnya bisa. Iya. Nggak apa-apa. Tapi hasilnya berarti tidak akan terlalu kering. Oh, berarti dia lebih smooth ya, lebih gitu. Nah, bisa juga ini langsung saja juga dimakan nggak apa-apa ya. Tergantung kepada Selera. Ini sudah jadi, saya masukkan dulu ke kukusan, saya masukkan dulu ke oven. Nanti kita ngobrol lagi, tunggu sebentar. Ini kalau apa namanya cara bikin kita ini pakai nangka gitu. Ayo dicoba ya, jangan ragu-ragu aja. Satu kuah untuk 3 bagian. Habis ini jangan beli lagi Mbak Turi. Nggak beli lagi. Habis udah pinter. Oh, open order ya benar. Benar. Tapi itu langsung enak banget. Kalau sudah bisa harus open order. Pasti langsung enak, kan kita langsung enak. Sebelum kita ngobrol nih seperti yang saya bicarakan tadi, kita review dulu bahannya ya. Tapi untuk teman-teman yang kebetulan juga mungkin subscribe ke channel YouTube saya, nanti saya kasih resepnya di deskripsinya supaya lebih jelas lagi. Betul. Tapi saya review sekali lagi. Ini tadi kita pakai kurang lebih kita nggak kurang lebih ya, pasti ini. Kita pakai 4 saset santan instan yang Kecil. ukuran kecil, kurang lebih 60 mili. Betul. Terus 400 400 400 air. ya. Kalau mau diganti dengan air kelapa juga bisa. 2 butir telurnya jangan kebanyakan ya Bu ya. Selera juga, Selera, tapi oke. 2 butir cukup. Sudah untuk cukup. cairan sekian supaya nanti jadinya juga berkuah. Oh, ya. Jadi tidak terlalu kental. Tidak padat. Oke, tidak padat. Telurnya tadi kita pakai 2, gulanya 7 sendok makan, betul. garam sekitar 1 sendok teh, vanili juga sekitar 1 sendok, ya, setengah sampai 1 sendok teh. Bu Nina, saya juga sih sebetulnya makanya selalu sedia. Mbak Dian juga pasti ya, selalu suka vanila susu karena aroma susunya memang dia lebih harum, lebih harum. Gitu. Terus untuk isiannya bisa variannya. Kalau kita mau bikin carang gesing, kalau di sini bilang bisa dipakai pisang, bisa juga pisangnya kita gabungkan sama kolang-kaling. Gitu. Kalau kita mau Nangka bikin juga boleh. nangka juga bisa. Kalau kita mau bikin peskopior, kita bisa pakai roti tawar yang dipotong dadu. Pilihan mau yang pakai kulit atau tidak ya Bu ya, sesuai dengan selera. Roti tawar kita potong dadu kecil-kecil, kemudian kelapa muda dan udah ya. Ya kalau yang bungkusan jangan lupa dikasih daun pandan supaya aromanya lebih kuat, lebih enak. Kemudian bisa juga jadi puding roti tawar. Kalau puding roti tawar tidak usah dikasih pandan, tapi kita tambahkan kurang lebih 1 sendok teh gelatin. Bisa teman-teman semua ke sisa masakan tadi. Jadi misalnya kuahnya kok penuh yang tadi 4 itu berarti dia butuh 1 sendok makan. Kalau lebih banyak berarti gelatin yang dibutuhkan juga lebih banyak. Gitu. Terus tadi tipsnya dari Bu Nina, kalau bisa pakai pisang kepok yang sudah benar-benar mateng nggih. Kemudian untuk pemilihan daun gimana Bu tadi? Daun, kalau daun akan digunakan hari itu, jangan dipetik hari itu, jangan beli hari itu, gitu ya. Sehari sebelumnya. Daun itu lebih baik
digunakan ketika dia sudah lemes. Oh, Itu iya. berarti kita harus mempersiapkan sehari sebelumnya. Getas ya Bu ya kalau Iya, pas nanti cepet kalau pecah. getas tuh ini kaku ya, Kaku, terlalu kaku supaya nanti ketika digunakan untuk membungkus pasti pecah. Iya. Cairannya bisa kemana-mana. Terus satu lagi, aku mau ngajarin teman-teman bagaimana caranya menyobek gitu ya, menyobek daun supaya tidak rusak. Kan seringkali ketika kita sobek gitu, daunnya ikut Ke bawah, tersobek iya, gitu. betul, betul. Itu berarti teman-teman tidak mengikuti yang namanya alur daun. Serat daunnya ya. Perhatiin. Serat daunnya ini dia kan menghadap ke sana, nih pucuknya ini Ya, kan ke sana. Nah, ketika kita membersihkan Tulangnya hatinya, tuh, tulangnya, itu harus dari arah sini ke sana juga. Oh, iya Gitu. iya. Kalau dari arah sebaliknya, Ke itu bawah dikhawatirkan semua. dia pasti akan sobek. Oh. Nah, jadi sebelum misalnya nih, ini ya di sini ya, aku letakkan ya kan ini arah daunnya menghadap ke sana. Ini dipegang, baru hati daunnya itu ditarik Kurang pelan-pelan. kelihatan Bu. gitu. Nah, ini agak tinggi Nah, sedikit. ini kan nih. Ini kan berarti arahnya ke Ke sana sini. ya. Nah, ini kemudian kita pegang di sebelah sini sambil kita menyobek pelan-pelan hatinya. Nah, dengan cara itu kita akan mendapatkan daun yang utuh. Jadi nggak boros daunnya. betul gitu. Daun pisang tuh kayaknya gampang tapi sebetulnya kadang susah banget cari. Susah, bener. Susah banget. Apalagi puasa. Ah, Pisang butuk ya. Ah, jadi pisang, kayak ya. lebih Lebih lembut. betul. Nah, pisang kalau utuh. puasa itu cari pisang tuh kadang sampai rebutan kan karena banyak yang bikin pakai. Betul, dan mahalnya luar Iya, biasa. luar biasa. Oke, ini kita sudah untuk resepnya. Saya terima kasih dari Sama-sama, atas nama Mbak. Vlog Dapur Paris, terima kasih atas nama pengurus Langsung Enak Bengawan Bengawan Solo. Solo. Kita makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.